Pi Network Upgrades. 5 hari. Dalam rentang 5 hari, P-Core Team merilis 2 pengumuman penting. Keduanya berbeda secara teknis. Namun keduanya mengarah pada satu tujuan yang sama. Pengumuman pertama dirilis 8 April 2026. Pi Network Mainnet di-upgrade ke protokol 21. Bersamaan dengan itu, RPC Server diperkenalkan ke testnet. Pengumuman kedua dirilis 3 April 2026. Pi Foundation mendistribusikan rewards pertama kepada KYC Validators. Angkanya jelas. 529.970.631 proses validasi. Lebih dari 1 juta validator manusia. Dengan reward pool sebesar 10 juta Pi. Ini bukan sekadar 2 update yang berdekatan secara waktu. Ini adalah 2 lapisan infrastruktur Pi Network yang bergerak secara bersamaan. Lapisan teknis, protokol 21 dan RPC Server. Lapisan manusia, KYC Validator Rewards. Di video ini, kita akan membedah keduanya berdasarkan data resmi. Lalu menghubungkannya, mengapa keduanya relevan bagi posisi Anda sebagai pioner. Seluruh data bersumber dari Pi-blog resmi, tertanggal 3 April dan 8 April 2026. Tidak ada spekulasi, hanya fakta terverifikasi. Untuk memahami dampaknya, kita perlu melihat posisi Pi Network saat ini. Open Network telah diluncurkan sejak Februari 2025, dan hingga data per 3 April 2026, jumlah pioner yang berhasil migrasi ke mainnet mencapai 16.568.774 akun. Ini bukan lagi tahap eksperimen. Ini adalah blockchain aktif dengan jutaan identitas terverifikasi. Dan setiap pembaruan teknis yang dirilis memiliki arah yang jelas. Memperluas kapasitas jaringan dan memperkuat fondasi kepercayaan. Protokol 21 menjadi langkah teknis paling signifikan dalam beberapa bulan terakhir. KYC Validator Rewards menjadi mekanisme yang memastikan bahwa validasi manusia tetap menjadi inti sistem. Kita mulai dari pembaruan yang paling baru. Protokol 21 dan RPC Server. Protokol 21 dan server RPC. Pada 8 April 2026, P-Core Team mengumumkan pembaruan yang bersifat fundamental. Pi Network Mainnet telah di-upgrade ke protokol 21. Ini bukan pembaruan kosmetik. Ini adalah perubahan pada tingkat arsitektur jaringan. Bersamaan dengan itu, RPC Server diperkenalkan ke testnet. Apa itu RPC Server? RPC adalah singkatan dari Remote Procedure Call, atau panggilan prosedur jarak jauh. Dalam konteks blockchain, RPC Server adalah jalur komunikasi antara aplikasi dan jaringan. Tanpa RPC Server, developer tidak dapat berinteraksi dengan blockchain secara efisien. Selama ini, Pi Network menyediakan SDK untuk memproses transaksi dasar. Namun fungsinya terbatas pada lapisan permukaan. RPC Server membuka akses yang lebih dalam. Ia memungkinkan interaksi langsung dengan data dan logika blockchain, termasuk eksekusi smart contract dalam skala yang lebih luas. RPC Server Pi dirancang dengan 2 mode. Mode pertama, read only, atau hanya membaca. Tidak memerlukan biaya. Developer dapat membaca data dari blockchain secara gratis, melihat saldo, riwayat transaksi, dan status smart contract tanpa mengubah apapun. Mode kedua, state changing, atau mengubah status. Mode ini memerlukan fee, karena setiap aksi akan mengubah status blockchain secara permanen. Contohnya, mengirim transaksi, menjalankan fungsi smart contract, atau mencatat data baru. Pemisahan ini bukan kebetulan. Ini adalah desain yang disengaja. Penggunaan ringan tetap gratis. Penggunaan yang berdampak membayar sesuai aktivitasnya. Hasilnya adalah sistem yang lebih efisien dan dapat diskalakan. Ada satu detail penting yang sering terlewat. Node operator yang menjalankan supernode dapat menambahkan RPC server ke dalam sistem mereka. Artinya, infrastruktur RPC tidak bergantung pada satu pusat. Ia tersebar di banyak titik. Bukan single point of failure atau titik kegagalan tunggal, melainkan jaringan yang terdistribusi. Saat ini, Pi Network telah mencatat lebih dari 421.000 node aktif, dengan lebih dari 1 juta CPU yang berpartisipasi. Setiap node yang menjalankan RPC server memperkuat akses bagi developer secara kolektif. Ini membentuk fondasi yang berbeda dari sistem terpusat. Akses tidak dikendalikan oleh satu entitas. Saat ini, RPC server masih berada di fase testnet. Pengujian stabilitas masih berlangsung. Setelah dinyatakan stabil, barulah akan diterapkan ke mainnet. Pertanyaan yang relevan adalah dampaknya. Ketika RPC server masuk ke mainnet, hambatan teknis bagi developer akan berkurang secara signifikan.
Aplikasi dapat dibangun dengan koneksi langsung ke jaringan. Eksekusi smart contract menjadi lebih efisien. Dan infrastruktur untuk inisiatif seperti P-Launchpad akan memiliki dasar teknis yang lebih matang. 1. Upgrade. Dampak berlapis. Sebelum kita masuk ke KYC Validator Rewards, ada satu pertanyaan yang perlu Anda jawab secara jujur. Apakah Anda sudah menyelesaikan migrasi ke mainnet? Karena bagian berikutnya berkaitan langsung dengan posisi Anda di dalam jaringan. Tetap di video ini. Imbalan validator KYC, data dan analisis. Pada 3 April 2026, P Foundation merilis laporan resmi terkait distribusi pertama KYC Validator Rewards. Ini bukan pengumuman umum. Ini adalah laporan berbasis data yang dapat diverifikasi. Mari kita uraikan angkanya secara langsung. Total validasi yang berhasil diselesaikan, 526.970.631. Lebih dari 0,5 miliar proses validasi identitas telah diproses oleh jaringan. Jumlah validator manusia yang terlibat, 1.094.680 orang. Artinya lebih dari 1 juta individu aktif berpartisipasi dalam proses verifikasi. Total reward pool yang dialokasikan pada distribusi pertama, 10 juta pi. Dari struktur distribusi tersebut, nilai pervalidasi berada di kisaran 0,0504179 pi. Untuk memahami konteksnya, kita perlu membandingkan dengan sistem dasar jaringan. Base mining rate standar untuk Pioneer berada di sekitar 0,0024 pi per task. Artinya, kompensasi untuk KYC validator berada di sekitar 21 kali lebih tinggi dibanding base mining rate. 21 kali lipat. Ini bukan angka yang kebetulan. Ini adalah sinyal desain insentif. Ada pengakuan yang jelas terhadap peran validator manusia dalam sistem ini. Pertanyaannya, mengapa nilai ini begitu tinggi? Jawabannya terletak pada bottleneck utama jaringan saat ini. Diperkirakan masih terdapat sekitar 1,7 juta Pioneer yang berada dalam status KYC tentatif. Mereka belum bisa menyelesaikan migrasi secara penuh karena proses verifikasi belum final. Disinilah posisi KYC validator menjadi krusial. Mereka bukan sekadar peserta tambahan. Mereka adalah bagian dari infrastruktur kepercayaan jaringan. Setiap validasi yang mereka lakukan mempercepat proses finalisasi identitas di seluruh ekosistem. Distribusi pertama ini menunjukkan bahwa kontribusi tersebut memiliki nilai ekonomi yang nyata dalam sistem. Ada satu poin strategis yang perlu diperhatikan dari laporan resmi ini. P-Core Team menyatakan bahwa peran AI dalam proses validasi akan terus meningkat. Ini menandakan pergeseran struktur jangka panjang. Sebagian besar task validasi yang bersifat sederhana akan dialihkan ke sistem otomatis. Ketika itu terjadi, jumlah pekerjaan untuk human validators akan berkurang. Namun tidak hilang sepenuhnya. Tugas-tugas kompleks yang membutuhkan penilaian manusia tetap akan diperlukan. Dalam konteks ekonomi jaringan, ini menciptakan dinamika yang jelas. Ketika suplai pekerjaan menurun sementara kebutuhan untuk validasi presisi tetap ada, nilai kontribusi manusia menjadi lebih selektif. Artinya, posisi validator aktif saat ini berada dalam fase transisi yang penting. Bukan hanya menerima reward dari aktivitas hari ini, tetapi juga membangun posisi dalam sistem yang semakin selektif terhadap kualitas kontribusi. Dan satu data tambahan yang relevan dari perkembangan jaringan. Lebih dari 119.000 Pioneer telah berhasil menyelesaikan migrasi kedua. Angka ini menunjukkan bahwa proses migrasi masih berjalan secara bertahap dan terus berkembang berdasarkan data resmi. Ekosistem tidak statis. Ia bergerak berdasarkan partisipasi nyata yang terukur. Koneksi, satu sistem, dua lapisan. Sekarang kita hubungkan dua pembaruan yang sudah dibahas sebelumnya. Mengapa protokol 21, RPC Server, dan KYC Validator Rewards muncul dalam rentang waktu hanya 5 hari? Ini bukan pola kebetulan. Ini adalah desain sistem yang bergerak secara paralel. Kita mulai dari hubungan paling dasar. RPC Server membuka kemampuan bagi developer untuk membangun aplikasi yang lebih kompleks di atas jaringan P-Network. Namun aplikasi yang kompleks membutuhkan fondasi yang tidak bisa diabaikan, identitas yang sudah tervalidasi. Disinilah peran KYC dan migrasi menjadi titik krusial. Pengguna yang dapat mengakses ekosistem penuh adalah mereka yang sudah melewati proses verifikasi identitas dan masuk ke mainnet. Namun proses KYC tidak akan berjalan optimal tanpa pihak yang memprosesnya. KYC validator hadir sebagai mekanisme untuk mempercepat dan menjaga kualitas verifikasi tersebut. Dan KYC validator rewards menjadi insentif yang menjaga sistem ini tetap aktif dan berkelanjutan. Sekarang kita lihat dari sisi arsitektur yang lebih besar. Protokol 21 meningkatkan kapasitas teknis blockchain. RPC Server membuka akses bagi developer untuk berinteraksi langsung dengan jaringan tersebut. Di sisi lain,
KYC memastikan bahwa pengguna di dalam jaringan adalah entitas yang valid. Dan validator rewards memastikan proses validasi tersebut tetap berjalan dalam skala besar. Ini bukan 4 elemen yang berdiri sendiri. Ini adalah satu sistem yang saling terhubung. Satu lapisan membangun kemampuan teknis. Satu lapisan membangun kepercayaan dan identitas. Ketika keduanya berjalan bersamaan, ekosistem tidak hanya menjadi lebih kuat secara teknis, tetapi juga lebih terstruktur secara sosial. Dan jika kita memasukkan komponen lain seperti P-Launchpad yang sudah dirilis, serta pengembangan smart contract yang terus berlangsung, gambaran besarnya menjadi lebih jelas. P-Network sedang membangun 3 fondasi secara paralel. Infrastruktur teknis, infrastruktur identitas manusia, dan infrastruktur aplikasi. Ketiganya tidak berjalan terpisah. Ketiganya bergerak sebagai satu sistem yang saling memperkuat. Implikasi untuk pioner Indonesia. Apa arti semua pembaruan ini bagi pioner di Indonesia? Ada 3 poin utama yang perlu dipahami secara praktis. Poin pertama, bagi node operator. Ketika RPC server masuk ke mainnet, node yang mampu mendukung fungsi RPC akan memiliki peran yang lebih strategis dalam ekosistem P-Network. Ini berarti evaluasi terhadap kesiapan infrastruktur node menjadi relevan. Bukan sekadar menjalankan node, tetapi memastikan kompatibilitas terhadap pembaruan protokol 21 dan arsitektur RPC yang baru. Poin kedua, bagi pengguna yang belum menyelesaikan migrasi. Setiap pembaruan yang dirilis menunjukkan bahwa mainnet terus berkembang secara teknis dan fungsional. Artinya, pioner yang belum menyelesaikan migrasi tidak hanya tertinggal secara status, tetapi juga tidak terhubung dengan perkembangan ekosistem yang sedang berjalan. Terutama bagi mereka yang masih berada dalam status KYC tentatif, penyelesaian verifikasi menjadi faktor penentu untuk bisa masuk ke fase penuh ekosistem. Poin ketiga, dari perspektif regulasi di Indonesia. OJK saat ini menjadi lembaga pengawas aset kripto di Indonesia berdasarkan kerangka penguatan sektor keuangan. Selain itu, regulasi perpajakan aset kripto di Indonesia telah ditetapkan melalui ketentuan PMK nomor 50 tahun 2025, yang mengatur pajak transaksi aset kripto pada tingkat tertentu untuk aktivitas di bursa domestik. Dalam konteks ini, ketika ekosistem P-Network semakin matang dan berpotensi masuk ke mekanisme perdagangan yang lebih luas, aspek kepatuhan regulasi menjadi semakin relevan untuk diperhatikan. Setiap aktivitas yang berkaitan dengan aset digital perlu dicatat secara jelas dan transparan, termasuk potensi transaksi, perpindahan aset, maupun aktivitas di platform yang diakui secara resmi. Indonesia sendiri memiliki arah regulasi yang semakin terstruktur dalam pengawasan aset digital, sehingga disiplin dokumentasi menjadi bagian penting bagi setiap pengguna. Ringkasan fakta penting. P-Network Mainnet telah di-upgrade ke protokol 21 pada 8 April 2026. RPC server dirilis ke testnet dengan 2 mode utama, read-only tanpa biaya, dan state-changing dengan biaya sesuai aktivitas jaringan. Node operators memiliki kemampuan untuk menambahkan RPC server ke dalam sistem mereka, sehingga memperluas dan memperkuat infrastruktur yang bersifat terdistribusi. Dari sisi validator, tercatat 526.970.631 tes validasi telah diselesaikan oleh lebih dari 1.094.000 validator manusia. Total reward pool mencapai 10 juta Pi, dengan struktur insentif yang menghasilkan kompensasi sekitar 21 kali base mining rate. Seiring peningkatan peran sistem otomatis berbasis AI, kontribusi human validators yang tersisa menjadi lebih selektif dan bernilai tinggi. 2 pembaruan utama ini tidak berdiri sendiri. Mereka membentuk satu sistem yang saling terhubung. Satu sisi memperkuat infrastruktur teknis. Satu sisi memperkuat infrastruktur manusia. Keduanya bergerak ke arah yang sama, penguatan ekosistem jangka panjang. P-Network tidak sedang membangun sistem berbasis spekulasi, melainkan arsitektur jaringan yang berbasis data, utilitas, dan partisipasi yang terukur. Jika analisis ini membantu Anda memahami gambaran yang lebih jelas, silakan dukung dengan like. Subscribe untuk mendapatkan pembaruan data berikutnya dari J-Coin.